Video ini akan menjelaskan bagaimana caranya kita menerjemahkan beberapa kalimat bahasa Inggris sehari-hari yang sering kita gunakan. Lalu kita akan mencari padanan maksud yang sama dengan menggunakan kata yang lebih ekspresif, atau yang disebut sebagai idiom ataupun collocation, yang mana sering digunakan oleh native speaker. So, mari kita simak bersama. Translate these sentences. Oke, ngomong dong, aku tuh minta tanggapanmu. Kamu marah sama aku. Nah, ngomong dong, aku tuh minta tanggapanmu. Kamu marah sama aku. Oke. Alright. Jadi di sini ada dua kata, yaitu minta tanggapan sama marah. Kalau minta kan sering banget kan kita bilang ask atau request. Ya kan? Tapi kalau minta tanggapan bagaimana? Sesuai dengan survei, kita menemukan satu ekspresi seperti ini. Say something, I'm asking for your response. Are you angry to me? Nah, ini adalah beberapa ekspresi yang memiliki frekuensi paling banyak dijawab oleh beberapa sampling kita. Dan kita temukan ini. Say something, I'm asking for your response. Are you angry to me? Kalau dilihat dari sasaran bahasa atau tata bahasa, grammar, kalimat ini benar. Akan tetapi, agar membuatnya lebih casual lagi, coba kita lihat bagaimana sebenarnya native speaker menggunakan ekspresi yang sama. What natives commonly say something, I'm calling on you. Are you mad at or ticked off me? Wow. Oke. Jadi ada perbedaan yang cukup menarik di sini. Asking for your response itu kayak meminta tanggapanmu. Literally, we translate word to word. But in English, ada yang namanya collocation, yang mana menggabungkan kata kerja dengan preposition. Kata preposition atau kata depan ini akan mempengaruhi konteks tertentu dari kata kerja di sebelumnya. Kata call yang seperti kita tahu, call itu memanggil. Tetapi kalau semisal kita ganti call on, maka dia itu kayak memanggil atas dasar kamu gitu. Jadi memanggilnya itu untuk meminta tanggapanmu. So, meminta tanggapan bisa kita katakan I'm calling on you. Dan ini disebut sebagai collocation. Sebenarnya ada beberapa contoh lain yang bisa kita gunakan. Apakah apabila kita ganti prepositionnya akan bermakna berbeda? Jelas. Semisal nih, call out. Oke, call out, berteriak. Lalu kemudian karena out ini artinya keluar, jadi dia manggil-manggil keluar, call out, berteriak. Atau call up. Call up. Nah, call up di sini berarti stable atau situasi yang stabil. Maka kalau misal kita panggil secara stabil, biasanya kita gunakan dalam telepon. Nah, kayak gitu. Dan konteksnya call up itu memang digunakan untuk menelepon. Atau semisal kita katakanlah call for. Nah, call for. For di sini memiliki arti meminta, begitu. Jadi kayak call for itu biasanya berarti memberikan syarat atau memerintah seperti itu. Dan yang kedua, setelah kita belajar tentang phrasal verb dalam collocation, sekarang kita lihat angry to me. Kata angry itu sering banget kita gunakan saat kita ingin mengucapkan kata marah. Akan tetapi, dalam bahasa Inggris, terutama saat kita berbicara, kata mad itu lebih cenderung kepada marah yang jengkel. Dan kombinasinya dengan at, artinya itu spesifik marah ke siapa gitu. Okay? Are you mad at me? Are you mad at me? Gitu. Jadi mereka lebih cenderung ke menggunakan kata mad daripada angry. Kalau semisal, she's angry. Nah, dia benar-benar marah dalam kondisi kayak membara gitu kan. Tapi kalau mad itu lebih kepada jengkel. Maka kita lebih sering menggunakan kata mad at. Lalu kemudian kata ticked off. You know, like ticked off. Nah, ini. Kamu tahu nggak kalau semisal ada orang ngambek dan kayak mereka itu diem aja gitu kan, kayak orang marah itu dia kayak nggak banyak ngomong, tapi dia kayak diem tapi explode gitu kan, jadi kayak meledak gitu. Nah, kata ticked off ini sebenarnya dari kata ticked yang artinya menitik, kalau kalian temukan di jam dinding, tick, lalu kemudian off di sini artinya mati atau menghindar. Maka ketika jamnya itu sudah kayak tek 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 del, oke, kayak bom begitu kan, kalau semisal detikannya sudah habis, dia akan meledak. Maka ini bisa dijadikan collocation idiom juga untuk konteks marah. So, are you ticked off me? Kayak gitu. Oke, jadi ini adalah dua kata yang mungkin sering banget kita gunakan dan kamu bisa mengetahui dengan menggunakan perbandingan. Kira-kira kita pakai kata yang mana gitu. Saya katakan apapun dari survei itu tidak salah.
Hanya saja kita memberikan pilihan kepada kalian untuk membuatnya lebih ekspresif lagi. Itu saja. Oke, kita akan sambung lagi di video yang lain. Semoga ini membantu. See you international and searchable people. Bye. Jangan lupa ya, drop down comment below.